Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Arab kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tarkib atau susunan kalimat. Pada kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah, al-jumlatu, al-fi'liyatu. Jumlah fi'liyah yaitu susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Dalam artian bahwa setiap susunan kalimat yang diawali fi'il itu kata kerja, kemudian diikuti fa'il itu pelaku. Karena setiap pekerjaan atau kata kerja pasti ada yang melakukannya atau pelaku, namanya fa'il. Setiap ada fi'il kemudian diikuti fa'il, susunan tersebut dinamakan jumlah fi'liyah. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku. Siapa pelakunya? Bisa manusia, bisa hewan, bisa setan, bisa jin, bisa malaikat dan sebagainya. Namanya fa'il. Kalau fi'il kata kerja, diawali fi'il kemudian diikuti fa'il, diawali kata kerja kemudian diikuti pelaku, itu namanya jumlah fi'liyah. Kalau dulu pernah kita singgung tentang jumlah ismiyah, susunan kalimat yang terdiri dari mubtada khobar atau diawali dari isim. Kalau ini diawali dari fi'il, isim kata benda. Kalau ini diawali fi'il kata kerja, terus diikuti fa'il pelaku. Contohnya yazuru Sulaimanu asdiqoahu. Ingat, ada fi'il pertama, yang pertama adalah fi'il, yang kedua fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il adalah pelaku. Yazuru mengunjungi. Mengunjungi adalah kata kerja, pekerjaan mengunjungi. Siapa yang mengunjungi? Sulaimanu Sulaiman. Lah ini yazuru adalah fi'ilnya, kata kerjanya, pekerjaannya. Lah kemudian setelah fi'il diikuti fa'il pelakunya. Siapa yang melakukan pekerjaan mengunjungi? Sulaiman. Yazuru mengunjungi Sulaimanu Sulaiman. Asdiqoahu pada teman-temannya. Ini yang menjadi pokok adalah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama harus fi'il, yang kedua fa'il atau pelaku. Kemudian cara menerjemahkannya adalah kita menggunakan jumlah ismiyah, yaitu isimnya dulu atau pelakunya kemudian fi'ilnya. Kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah seperti ini, maka kita akan agak kesulitan dalam menerjemahkan. Contohnya, yazuru mengunjungi Sulaimanu Sulaiman asdiqoahu pada teman-temannya. Jadi terjemahnya harus mengunjungi Sulaiman pada teman-temannya. Itu kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah. Maka kita dalam penerjemahannya menggunakan jumlah ismiyah, isimnya dulu, kata bendanya dulu atau fa'ilnya, Sulaimannya didahulukan. Yazuru Sulaimanu asdiqoahu. Sulaiman mengunjungi teman-temannya. Walaupun susunan kalimatnya didahului fi'il dan fa'ilnya atau isimnya belakangan, tetap nanti cara menerjemahkan yang didahulukan adalah isim atau fa'ilnya. Sulaiman mengunjungi teman-temannya. Yazuru mengunjungi Sulaiman asdiqoahu kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah. Makanya dalam penerjemahan kita menggunakan jumlah ismiyah. Sulaiman adalah isim, kata benda, atau dalam hal ini fa'il, didahulukan. Yazuru Sulaimanu asdiqoahu. Sulaiman mengunjungi teman-temannya. Yazuru sebagai fi'il, Sulaimanu sebagai fa'il, asdiqoahu maf'ulnya.
Ini yang paling penting adalah satu fiilnya, yang kedua fa'il. Nah, bila ada fiil diikuti fa'il, maka susunan ini adalah bernama jumlah fi'liyah. Yang kedua, yarsumu, melukis. Ini fiilnya, pekerjaan melukis. Sulaimanu, Sulaiman, ini sebagai fa'il atau pelakunya. Al-manadhiro, pemandangan, sebagai objeknya atau maf'ulnya. Ini ada fi'il, kemudian diikuti fa'il. Fi'ilnya adalah, pekerjaannya adalah, atau kata kerjanya adalah melukis. Yarsumu adalah fi'il, kata kerja atau pekerjaan, melukis, pekerjaan melukis. Pelakunya siapa yang melukis? Sulaiman. Setiap ada fi'il, kemudian diikuti fa'il, dinamakan jumlah fi'liyah. Cara menerjemahkannya seperti di atas. Isimnya atau fa'ilnya didahulukan. Isim kata bendanya atau fa'il pelakunya didahulukan, kemudian diikuti kata kerja. Kalau aslinya yarsumu, melukis, Sulaimanu, Sulaiman, al-manadhiro, pemandangan. Nanti ditulis terus dibaca tidak enak dibaca, maka menggunakan jumlah ismiyah. Yarsumu Sulaimanu al-manadhiro, Sulaiman melukis pemandangan. Walaupun bentuknya didahului fi'il, kemudian fa'il atau isim pelakunya, tetap nanti cara menerjemahkan isimnya atau fa'ilnya didahulukan. Nomor 3, yadrusu, artinya belajar. Dia adalah fi'il atau kata kerja, pekerjaan belajar. Siapa yang belajar atau pelakunya siapa yang belajar? At-thalibusiswa, belajar siswa. Yadrusu, belajar. At-thalibusiswa. Ad-darsadini, pelajaran agama, sebagai objek atau maf'ul. Ya. Yang titik inti adalah yang pertama ini, diawali dari fi'il, kata kerja, berupa yadrusu, belajar, pekerjaan belajar. Yang kedua fa'ilnya, pelakunya siapa? At-thalibusiswa. Cara menerjemahkan, fa'ilnya atau isimnya, kata bendanya didahulukan, kemudian fi'ilnya. Yadrusu, aslinya yadrusu, belajar. At-thalibusiswa, darsadini, pelajaran agama. Belajar siswa pelajaran agama, kurang enak, maka menggunakan jumlah ismiyah. Yadrusu at-thalibu darsadini, siswa belajar pelajaran agama. Nah itu, walaupun bentuk susunannya adalah jumlah fi'liyah, diawali dari fi'il, kemudian diikuti fa'il. Diawali fi'il, kata kerja, kemudian diikuti fa'il atau pelaku berupa isim, kata benda. Kemudian halaman 60, yarji'u, pulang, al-mudarrisu, guru, ila sofi, ke kelas. Yarji'u fi'il, kata kerja, bentuk pekerjaannya pulang atau kembali. Al-mudarrisu fa'il, pelaku. Siapa yang kembali atau pulang? Al-mudarrisu, guru. Pelakunya adalah guru. Ila sofi, maf'ulnya, ke kelas. Nah ini diawal dari fi'il, kemudian diikuti fa'il, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Cara menerjemahkannya tetap menggunakan jumlah ismiyah. Isimnya atau fa'ilnya didahulukan, kemudian fi'ilnya, baru maf'ulnya. Aslinya yarji'u, kembali, al-mudarrisu, guru, ila sofi, ke kelas. Kembali guru ke kelas, kan tidak enak, maka menggunakan jumlah ismiyah. Yarji'u al-mudarrisu ila sofi, guru kembali ke kelas. Kemudian selanjutnya ya'malu, mengerjakan. Sulaiman al-wajibal manzili, PR.
Ya'malu sebagai fi'il, mengerjakan fi'il. Sulaimanu sebagai fa'il. Ini ya'malu fi'il, Sulaimanu fa'il. Fa'il atau pelaku berupa isim, kata benda. Al-wajibul manzili sebagai maf'ul atau objek. Ini diawali dari fi'il, kemudian diikuti fa'il atau pelaku, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Kalau diawali fi'il, setiap kalimat, susunan kalimat yang diawali fi'il, kemudian diikuti fa'il atau pelaku, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Diawali fi'il kata kerja, kemudian diikuti fa'il atau pelaku, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Selanjutnya tantahi selesai. Apa yang selesai? Kurotul kodami sepak bola. Fisatil khomisati pada jam 5. Ini diawali fi'il, tantahi selesai, kemudian fa'il atau isim, kurotul kodam sepak bola. Fisatil khomisati pada jam 5. Ini maf'ulnya. Cara menerjemahkan, fa'ilnya dahulu, kurotul kodam tantahi fisatil khomisati. Walaupun bentuknya fi'ilnya didahulukan, tapi fa'ilnya untuk penerjemahannya fa'ilnya didahulukan. Kurotul kodam tantahi fisatil khomisati, itu cara menerjemahkan. Tantahi selesai kurotul kodami sepak bola fisatil khomisati pada jam 5. Cara menerjemahkan, sepak bola selesai pada jam 5. Selanjutnya yang bawahnya, tadrusu belajar. Ya, fi'il kata kerja. Siapa pelakunya? At-thalibatu, siswi. Belajar siswi, ad-darsadini, pelajaran agama. Ini fi'ilnya atau kata kerjanya, dan ini fa'ilnya pelakunya. Setiap susunan kalimat yang diawali fi'il kata kerja dan diikuti fa'il dinamakan jumlah fi'liyah. Tapi penerjemahannya menggunakan jumlah ismiyah. Tadrusu belajar, atau libatu siswi, ad-darsadini pelajaran agama. Cara menerjemahkan, atau libatu dahulukan, siswi mempelajari atau belajar pelajaran agama. Selanjutnya, tarji'u pulang atau kembali. Siapa? Al-mudarisatu, guru perempuan, ila sofi, ke kelas. Tarji'u sebagai fi'il, kata kerja, pekerjaannya pulang atau kembali. Siapa pelakunya? Al-mudarisatu, guru perempuan, ila sofi sebagai maf'ul, ke kelas. Cara menerjemahkannya menggunakan jumlah ismiyah. Aslinya tarji'u pulang, al-mudarisatu bu guru, ila sofi ke kelas. Cara menerjemahkan yang pas adalah bu guru pulang atau kembali ke kelas. Selanjutnya, tak malu mengerjakan, berupa fi'il ya, mengerjakan. Siapa pelakunya? Aisyatu, Aisyah. Al-wajibul manzili, PR. Tak malu sebagai fi'il kata kerja, fa'ilnya pelakunya Aisyah, objeknya adalah wajibul manzili. Karena dimulai dari fi'il kemudian diikuti fa'il, maka dinamakan jumlah fi'liyah, susunan yang berupa fi'il dan fa'il atau dimulai dari fi'il. Cara menerjemahkannya, Aisyah mengerjakan PR. Walaupun aslinya mengerjakan Aisyah PR. Tetapi cara menerjemahkannya menggunakan jumlah ismiyah. Aisyah mengerjakan PR. Selanjutnya, tantahi selesai, al-istirahatu istirahat, fil ashirati pada jam 10. Dimulai dari fi'il kemudian fa'il. Dan susunan ini dinamakan jumlah fi'liyah karena dimulai dari fi'il. Cara menerjemahkannya pakai jumlah ismiyah. Istirahat selesai pada jam 10. Al-istirahatu tantahi fil ashirah. Walaupun bentuknya berupa jumlah fi'liyah. Tantahi selesai,
al istirahatu istirahat fil asyirah pada jam 10. Tapi cara menerjemahkan dengan menggunakan jumlah ismiyah. Selanjutnya aqra'u, saya membaca al-qissota, kisah atau cerita. Nah, aqra'u ini adalah fi'il, membaca. Pelakunya mana? Pelakunya adalah domir yang berupa domir ana. A, ini dalam huruf alif ini A, ini adalah ana. Aslinya ana aqra'u al-qissota. Karena dia berupa jumlah fi'il yang disingkat aqra'u, saya membaca, al-qissota, kisah atau cerita. Ini berupa fi'il dan fa'ilnya adalah disimpan berupa domir ana, saya. Kemudian yang terakhir, nasta'iru, kita meminjam ba'dul kutubi, sebagian kitab-kitab fil maktabati, di perpustakaan. Nasta'iru adalah fi'il atau kata kerja, yaitu meminjam. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa domir yang disimpan, yaitu nahnu. Ini perwakilannya adalah nahnu. Nasta'iru, aslinya nahnu nasta'iru, karena digabung akhirnya disimpan, akhirnya berupa nasta'iru, kita meminjam. Siapa yang meminjam? Kita. Fa'ilnya disimpan. Nah, ini berupa fi'il dan fa'il, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Nasta'iru, kita meminjam ba'dul kutubi, sebagian kitab fil maktabati, di perpustakaan. Terakhir, kaidah aturan bakunya, kulu jumlatin, setiap jumlah, tatarokabu yang tersusun, min fi'lin, dari fi'il, wa fa'ilin, min fi'lin, dari fi'il, wa fa'ilin, dan fa'il, tusama, disebut atau dinamakan jumlatan, jumlah fi'liyatan, fi'liyah. Kulu jumlatin, tiap jumlah, tatarokabu yang tersusun, min fi'lin, dari fi'il, wa fa'ilin, dan fa'il, tusama, dinamakan atau disebut jumlatan, jumlah fi'liyatan, fi'liyah. Ini aturannya. Tiap jumlah susunan kalimat yang tersusun dari fi'il, kata kerja, dan fa'il, pelaku berupa isim, kata benda, tusama, dinamakan jumlah fi'liyah.